Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin. Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata idhama fakasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia sampai manusia itu masuk ke dalam surga atau mungkin masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah yang tadi kita baca, surah 23. Itu diawali dari ayat yang ke-12. Boleh dilihat lagi ayat yang ke-12. Ini tahapan-tahapan proses kejadian manusia, diawali dari ayat 12. Walaqad khalaqnal insana. Kata Allah, sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Jadi Allah mengatakan manusia diciptakan itu berasal dari saripati tanah. Jadi bukan tanah beneran, ya, tapi saripatinya. Ya. Mungkin melalui proses makanan, ya, melalui proses makanan. Jadi kita makan makanan, ya, yang tumbuh di atas tanah, ya, maka makanan itu dimakan oleh orang tua kita, ya, bertemulah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, ya, maka inilah cikal bakal terjadinya manusia. Jadi disebutnya saripati tanah, ya, saripati tanah. Jadi tanah, unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, ya, dari mulai biji-bijian, termasuk biji padi, ya, biji kacang dan lain sebagainya, sayur mayur, ya, termasuk juga daging, ya, itu juga berasal dari saripati tanah. Yakin kalau manusia itu dari tanah? Karena ternyata manusia setelah wafat jadi apa? Ternyata kembalinya ke tanah. Mohon maaf, itu sapi, kambing makan rumput begitu. Ternyata mohon maaf, pupnya itu juga nanti setelah beberapa bulan ternyata juga jadi tanah juga. Ya, jadi tanah. Dan warnanya pun jadi hitam. Padahal keluar dia hijau, ya. Kotoran pupnya ternyata jadi hijau, jadi hitam. Saya tahu banget itu karena saya senang bercocok tanam, ya. Saya ngambil pupuk kandang, nggak beda, jadi betul-betul tanah. Termasuk juga gergajian, limbah gergajian kayu, ya, limbah gergajian kayu saya ambil dari atas itu, mangsaban namanya, itu ada material di atas yang di kampung. Itu ternyata pupuk yang berasal dari gergajian kayu, saya ambil beberapa karung, itu juga ternyata jadi tanah. Cuman kurang bagusnya kalau berasal dari gergajian kayu, dia disukai sama rayap. Jadi kalau kita masukkan ke dalam polybag atau potnya bersentuhan dengan tanah, tuh rayap tuh luar biasa, naik. Gitu. Jadi artinya kalau sebagai media tanam jadi kurang begitu bagus, kurang recommended lah, ya, begitu. Tapi kembali lagi tadi, jadi ternyata pup sapi
yang saya ambil juga dari atas itu, yang sudah kering, itu juga ternyata jadi tanah dan berat. Dan berat ya, 1,5 karung juga lumayan, mungkin bisa 30 kilo tuh, jadi berat benar-benar ya. Jadi begitu Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya, sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dari sulalah, dari saripati min tin, ya, saripati tanah. Jadi unsur-unsur hara dari tanah kemudian diserap oleh akar, ya, dimasak oleh daun, ya, kemudian nanti akhirnya jadi buah, jadi sayur-mayur dan lain sebagainya, ya. Termasuk info ya bagi bapak-bapak yang mungkin butuh beberapa jenis sayur-mayur, diantaranya bayam-bayaman, mungkin bisa main ke rumah saya, bisa saya kasih itu. Ya, karena saya alhamdulillah sekarang mungkin melihat wajah saya mungkin beda. Kalau dulu saya sudah loyo begitu, sekarang mungkin jauh lebih sehat karena saya menerapkan hidup sehat, makannya seperti apa. Nanti insya Allah kita akan bahas, cuman beberapa kali pertemuan ini kelihatannya. Ya, dan ternyata hidup sehat ini bukan mahal, justru malah murah. Ya, jadi justru malah murah. Jadi bisa kita tanam ya di rumah sayur-mayur. Karena makanan yang terbaik adalah makanan yang berserat. Jadi bukan makanan mewah yang dimasak ultra proses, bukan, tapi makanan yang sederhana yang justru itu sehat. Ya, saya tadinya sudah nyerah. Setelah Idul Fitri saya sudah nyerah karena diabetes saya yang sudah terlalu lama. 15 tahun saya 15 tahun saya diabetes dan HbA1c saya sudah 15. Tahu HbA1c? Istilah HbA1c? Enggak tahu ya. Karena Bapak orang sehat semua. Kalau orang diabetes itu pasti tahu. Jadi kalau kita ngukur darah pakai glycemic meter yang segede gini, yang harganya cuma 500 ribuan, yang pakai stick biasanya ditusuk ini, ya itu enggak terlalu valid. Ya, artinya kalau kita olahraga, kita karbonya rendah, itu rendah itu kita. Ya, jadi gula darah kita rendah. Tapi kalau HbA1c itu dia enggak mudah karena itu di lab atau di rumah sakit adanya. Nah, kalau di lab itu diantaranya di Prodia. Mungkin Bapak pernah lihat ada tuh Prodia ya, di Grand ada Grandwiz, kemudian di Jalan Kiai Nur Ali itu juga ada. Itu pusatnya di situ ternyata. Jadi ini cabang-cabangnya, ya. Nah itu dia 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, agak mahal memang bayarnya kalau itu mah, ya, karena memang alatnya canggih itu. Nah namanya HbA1c, itu hemoglobin A1c, HbA1c, ya. Nah itu, nih ini untuk orang sehat. Jadi orang sehat itu harus di bawah 5. Orang sehat itu seperti Bapak boleh diukur tuh. Ya 4,5 ya 5 atau 4,5 itu sehat. Nah kalau sudah di atas 5 ya 5,5 atau 6 itu namanya pradiabetes. Pradiabetes bukan diabetes beneran. Nah kalau sudah di atas 6 itu diabetes beneran. Kira-kira kalau sudah 15 itu seperti apa Pak? Ya rupanya berlama-lama saya gula darah saya tinggi terus menerus. Saya sudah wasiat sama keluarga gitu. Tapi rupanya ada anak saya yang masih mungkin sayang sama orang tuanya, masih belum siap ditinggal. Dia itu saya maksa saya, bukan maksa ya. Ayo Bi kita periksa darah tadi. Periksa darah di Prodia. Nah itu ketahuan. Rupanya saya masih ingin sehat, masih belum siap kayaknya. Masih ingin ketemu Pak Maskur, Pak Eko, Pak Hairul dan lain sebagainya. Saya merubah ya makan saya, termasuk gaya hidup dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, saya sekarang lebih seger, ya, lebih nikmat hidup, justru sekarang jadi senang. Ya, jadi lebih senang. Nanti itu ceritanya panjang ya. Jadi ukuran darah, gula darah itu yang lebih tepat itu HbA1c. Nah, nanti kalau bapak-bapak yang masih kerja di rumah di kantor yang ada fasilitas general check up itu minta HbA1c. Biasanya dia ngambilnya bukan di sini tapi di saluran yang dalam tuh. Mirip dengan apa namanya? Kalau rumah sakit itu PMI, donor dia ya. Dan ngambilnya pun banyak ya. Ngambilnya pun banyak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya.
Sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ya, kemudian kami jadikan setelah dari saripati tanah yaitu nutfah fi qararim makin, yang berada di dalam tempat yang kokoh, tempat yang kuat. Maksudnya adalah rahim ibu. Ya, di dalam rahim ibu. Ja'alnahu nutfah. Jadi nutfah, ya. Nutfah itu bisa diterjemahkan sperma. Jadi sperma plus sel telur ibu bertemu, ya, pada kondisi tertentu, ya, maka dia hidup di dalam koror, ya, di dalam tempat yang makin, ya, tempat yang kuat. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Nah, kemudian berubahlah setelah nutfah tadi, sperma dan sel telur menjadi 'alaqah. Ya, menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami ciptakan setelah berubah dari 'alaqah, ya, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, mudghah. Fa khalaqnal mudghah idhama. Kemudian setelah itu kami lengkapi dengan tulang belulang. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian tulang belulangnya dibalut, ya, yaitu oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah itu jadilah manusia berubah menjadi makhluk yang lain, jadi calon manusia, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta makhluk. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu, setelah lahir sempurna, maka kalian dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Jadi ini ceritanya terlalu pendek, jadi memang tidak detail, ya. Padahal manusia ketika masuk ke lubang lahat, dikuburkan, wafat, meninggal, juga dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali. Makanya bagi kita, ya, hari akhir itu atau kehidupan di alam akhir itu bukan hanya nanti ditandai kiamat. Jadi kalau kiamat itu hari akhir bersama, ya. Jadi orang yang sudah wafat lebih dahulu berarti ia hidup juga di alam akhir, ya, yaitu di alam barzah, alam gaib, ya, dan dia bisa menikmati, ya, kehidupan di alam barzah, raudhah min riyadil jannah, dan sebaliknya ada orang-orang yang hidup di alam barzah itu hufrah min hufarin nar, ya, menjadi salah satu lobang cerobong api neraka. Jadi orang-orang baik hidupnya di taman surga. Makanya doa buat orang yang sudah meninggal biasanya kita, ya Allah, jadikanlah kuburnya salah satu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya yaitu salah satu taman di antara taman surga, dan jangan kau jadikan wala taj'al qabrahu, jangan kau jadikan kuburnya hufrah min hufarin nar, salah satu lubang atau cerobong di antara cerobong api neraka, knalpotnya neraka. Jadi knalpot, ya. Jadi jangan, ya Allah. Nah, jadi orang-orang baik hidup di salah satu taman di antara taman surga. Tentu orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia hidup di tempat di mana tempat itu adalah merupakan siksaan. Nah, sampai kapan menunggunya? Sampai terjadinya hari kiamat. Jadi disebut dengan alam penantian. Jadi alam barzah itu atau alam kubur disebut dengan alam penantian, alam nunggu. Ya, jadi manusia pertama wafat sudah mungkin 10.000 tahun yang lalu, dia hidup di alam penantian, menunggu sampai nanti terjadi kiamat. Jadi kiamat ini, ya, yaitu kejadian yang seluruh manusia tanpa kecuali, baik manusia yang sudah wafat maupun manusia yang hidup, dia akan mendapatkan hari kiamat. Itulah salah satu keyakinan kita, ya, diantaranya adalah rukun iman yang kelima, antu'mina bil yaumil akhir, engkau beriman kepada adanya hari akhir, dan itu adalah merupakan hari di mana bersama-sama, ya, jadi tidak ada perbedaan, semua orang, ya, yaitu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Hari kiamat itu hancur, ya, yaitu az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sehebat-hebatnya. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqal, dan Allah mengeluarkan, ya, bumi akan dikeluarkan dari kandungannya, maksudnya orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal sudah lebih dahulu, ya, maka dia juga dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqal wa qala al insanu ma laha. Manusia-manusia yang hidup bertanya-tanya, ya, kejadian apa ini? Apa yang terjadi? Ya, wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddits wa akhbaraha, dan bumi pun bisa ngomong, memberitahukan itu terhadap amalan-amalan yang telah dilakukan oleh manusia ketika hidup di atas bumi ini. Jadi bumi juga menjadi saksi terhadap amal perbuatan manusia. Sekarang saya tanya, apakah ada manusia yang melakukan amalan di luar bumi? Tidak ada. Walaupun dia mungkin melakukannya di atas pesawat, ya tetap aja kalau ditarik ya ke bawah itu tetap dia berada di atas bumi. Jadi dilintang dan di bujur, ya. Istilahnya dilintang dan bujur, ya. Jadi kalau Allah saja sudah berbicara dalam surah Az-Zalzalah semacam itu sudah 1500 tahun yang lalu, ternyata sekarang ditemukan juga oleh oleh ChatGPT atau oleh sekarang? Ya. Jadi mencari lokasi seseorang itu, ya, itu bisa pakai itu, ya, pakai Google itu. Ternyata teknologi pun menemukan. Allah sudah lebih dahulu mengatakan, yaitu bumi memberitahukan apa yang terjadi di atasnya. Jadi apa yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk, nauzubillah, itu ada catatannya, dan nanti bumi yang berbicara. Jadi tentu rekaman Allah jauh lebih canggih daripada rekaman manusia. Itu Allah sudah ngomong, ya. Jadi Bapak silakan lihat dalam surah Az-Zalzalah, ya. Wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbar. Yauma idzin tuhadditsu, pada hari itu bumi berbicara. Jadi apa yang terjadi di atasnya, di mukanya, itu nanti bumi akan memberitahukan. Jadi bumi juga menjadi saksi. Jadi yang menjadi saksi bukan hanya tubuh kita terhadap amal perbuatan kita yang baik atau yang buruk, tapi bumi yang kita injak pun dia akan memberikan kesaksian. Baik, ya. Kemudian fakasaunal idhama, ya. Jadi setelah berubah menjadi daging, kemudian daging membalut tulang belulang, ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian jadilah manusia. Jadi dari mulai proses saripati tanah, maka akhirnya jadilah manusia yang sempurna. Ya, dalam surah At-Tin Allah mengatakan laqad khalaqnal insana gimana? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah mengatakan tadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami ciptakan manusia itu menjadi makhluk yang lain, maksudnya yang tadinya dari saripati tanah ternyata jadilah manusia, ya, yang ganteng ini, yang sempurna. Sebagaimana juga tadi dalam surah At-Tin. Walaqad khalaqnal insana min apa tadi? Walaqad khalaqnal insana min walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Ya, kemudian setelah ia mengalami hidup di dunia ini, maka diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan, yaitu apa amalan yang dilakukannya di dunia. Dalam surah Az-Zalzalah juga dikatakan begitu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Nah, inilah kajian kita pada pagi hari ini, ya. Di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
itu menyebutkan tentang proses kejadian manusia, ya, yaitu proses kejadian manusia. Ini hadis kalau ini, ya, ini hadis. Rasulullah mengatakan bahwa inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummi arba'ina yauman. Kalian manusia dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibumu, ya, yaitu arba'ina yauman nutfah. 40 hari yaitu nutfah. 40 hari setetes mani tadi itu, ya. Jadi setetes mani, ya, sel telur dan nutfah dari ayah bertemu, dia selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan mitsal dzalik. Kemudian berubah setelah itu menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mitsal dzalik. Ya, kemudian menjadi segumpal daging. Nah, ya, jadi 40 hari juga. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari darah, 40 hari daging. Kalau ini ceritanya begitu. Jadi berapa jumlahnya? 40, 120. Atau kalau kita bagi per bulan, yaitu 30 hari, kurang lebih berapa? 4 bulan. 120 dibagi 30, jadi 4 bulan. Nah, setelah itu apa? Yaitu summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat meniupkan ruh. Nah, ini jadilah manusia itu hidup. Ya, jadi 120 hari manusia itu hidup. Wa yu'maru bi arba kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat, menulis 4 kalimat. Ya, mencatat atau menulis 4 kalimat. Apa saja diantaranya? Rizkuhu, dituliskan rizkinya. Berapa banyak rizki yang akan dikonsumsi? Ya. Kemudian wa ajaluhu, ajalnya, yaitu batas umurnya, kapan dia wafat, kapan dia meninggal. Wa amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Kemudian yang keempat wa syaqiun au sa'idun, yaitu nasibnya, apakah dia nanti menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Ya. Ulangi lagi. Jadi ketika berumur 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan 4 kalimat dan ditiupkannya manusia itu ruhnya, jadi hidup dia. Dituliskannya 4. Jadi pertama apa? Rizki. Nah, rizki ini kadang-kala kurang dipahami. Ya. Rizki itu hanya satu, apa yang kita makan dan kita minum tentunya. Ya, apa yang kita makan dan kita minum. Kemudian apa yang kita pakai, itu rizki. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita sodakohkan. Ya, ya, bagi orang-orang yang baik tentu dia sodakohkan. Bagi orang-orang yang buruk tentu ya dia belanjakan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyebutkannya begitu. Apa yang kalian makan, kalian minum jadi pup. Apa yang kalian pakai jadi gombal. Apa? Kalau orang Betawi nyebutnya apa? Gombal. Popok, bukan popok, apa? Topo. Betul, topo ya. Jadi topo. Ya, ya kalau mobil jadi ringsek ya. Jadi rongsokan. Nah, apa yang kita sedekahkan kata Nabi, itulah yang abadi. Itulah yang nanti akan menemani kalian setelah kalian wafat. Nah, kalau kita meninggal sementara kita meninggalkan harta, bisa jadi harta yang kita tinggalkan itulah bukan rezeki kita. Karena itu akhirnya kita wariskan ya kepada ahli waris kita. Mungkin anak, istri, kalau kita meninggal masih meninggalkan istri, atau kalau kita masih punya orang tua, ayah ibu, merekalah menjadi ahli waris kita yang meninggal. Ya. Nah, itu. Jadi apa yang kita makan jadi pup, apa yang kita pakai jadi gombal, jadi topo, apa yang kita sedekahkan, kita infakkan bagi orang beriman, bagi orang yang baik, maka dia menjadi apa? Kekal abadi. Ya, dia menjadi peneman dirinya nanti insyaallah. Ya, di alam kubur sampai dia masuk ke dalam surga. Bagi orang-orang yang tidak paham agama, menghabiskan hartanya untuk apa? Untuk berbuat maksiat, maka tentu akhirnya hukuman bagi dirinya karena
Harta yang Allah berikan kepadanya bukan untuk mendekatkan diri kepadanya, tapi untuk berbuat maksiat. Mungkin hadis tentang manusia ya dalam hal ilmu dan rizki, ilmu dan harta lebih tepatnya. Manusia atau masyarakat dalam hal ilmu dan harta itu menjadi 4. Sudah saya cerita ya. Ingat nggak? Ingat nggak? Manusia atau kumpulannya disebut dengan masyarakat terhadap ilmu dan harta itu menjadi 4 golongan, 4 bagian. Nah ini nanti kita masuk dalam golongan yang mana? Yang pertama siapa kata Nabi? Orang yang diberikan harta, ya, kemudian diberikan ilmu. Jadi sudah kaya dan orangnya alim, berilmu. Tentu maksudnya ilmu agama. Paham bagaimana mengelola hartanya. Dengan ilmunya itu bagaimana dia mengelola harta. Tentu dia akan kelola hartanya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Artinya tidak bertentangan, tidak membuat maksiat dengan hartanya. Maka kata Nabi, orang itu dengan hartanya masuk ke dalam surga. Dengan ilmu dan hartanya masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, faham agama, tapi rupanya susah. Hidupnya dia nggak kaya. Ada nggak orang semacam ini? Ada, banyak. Ya, dia cuma ngomong begini, ya Allah, kalau saya punya harta seperti orang yang pertama, saya pun akan menghabiskan harta saya di jalan-Mu ya Allah, membela kebenaran, menolong fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, cuma dia ngomong begitu, berobsesi, maka kata Allah, dengan ilmunya itu membuat dia sama seperti orang pertama. Jadi dia cuma berobsesi, ya Allah, kalau saya punya harta seperti si fulan tadi, ya, orang yang alim itu dan kaya, saya akan belanjakan harta saya di jalan-Mu ya Allah. Maka kata Allah, dengan ilmunya itu membuat dia juga masuk ke dalam surga. Walaupun ini bukan pilihan ideal ya Pak Mas Gur. Yang idealnya yang mana Pak Mas Gur? Yang ke-1. Pasti kalau ditanya tuh nggak pernah milih yang kedua. Walaupun nggak tahu kita seperti apa ya. Nah yang ketiga kata Allah, yaitu dia diberikan harta tetapi dia jahil terhadap ilmu, nggak paham dia. Maka dia akan habiskan hartanya untuk berbuat maksiat. Banyak kan semacam ini? Banyak orang kaya tetapi kekayaannya bukan untuk menolong orang-orang yang susah, orang yang miskin, bukan membela kebenaran, tapi untuk berpoya-poya dan lain sebagainya. Ini Pak Maskur orang Betawi mungkin tahu. Ya, mohon maaf bukan berarti orang Betawi brengsek, enggak, maksud saya ada, bukan di Betawi doang sih, di mana juga mungkin ada. Bapak lihat ya. Maka kata Allah, dengan kebodohannya dan hartanya, maka membuat dia celaka, dia masuk ke dalam neraka. Ya, karena biasanya orang kalau sudah kaya, kemudian bodoh, kalau berbuat maksiat, maksiatnya dahsyat nggak? Dahsyat, karena dia bisa membunuh orang nggak perlu pakai tangannya, ya kan ya? Kalau orang banyak harta kan begitu, dia bisa nyuruh bayaran orang lain. Dulu konon jaksa atau siapa itu ditembak mobilnya di Jakarta itu sampai meninggal ya. Ya karena dia banyak duitnya, anak presiden, nggak perlu saya sebutnya dulu. Hakim siapa? Hakim atau jaksa hakim kali ya? Hakim Saifuddin atau siapa ya? Masih ingat mungkin beritanya dulu? Ya, jadi kalau orang bodoh agama maksudnya, tapi dia orang kaya, ya kejahatannya itu melebihi orang susah, ya melebihi orang Jadi kalau orang susah itu berbuat jahat dengan dirinya sendiri, kadang-kala belum berbuat udah ketahuan ya. Yang keempat, nah ini yang paling jelek, sudah bodoh, ya, kemudian jahil, ya, kemudian miskin. Dia cuma ngomong gini, ya Allah, ya atau bagaimana lah. Ini redaksinya begitu. Kalau saya punya harta seperti orang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, saya pun akan habiskan harta saya seperti itu katanya. Artinya dia akan berbuat maksiat dengan hartanya, padahal dia tidak punya harta. Ya, nah itu orang yang paling celaka. Dia pun tetap berdosa. Nah inilah makanya sering saya tidak bosan-bosan. Inilah pentingnya kita ngaji. Jadi kita tahu, ya pentingnya ngaji. Jadi masalah perkataan, masalah obsesi itu juga menentukan hidup kita itu benar atau enggak nanti. Ya, itu kajiannya adalah kajian tentang niat. Makanya
ya kitab-kitab para ulama itu menulis kadang-kala bab niat ini menjadi bab pertama. Orang thalabul ilmi niatnya apa, orang bekerja niatnya, insya Allah berbeda-beda orang itu. Ya, jadi 2 orang karyawan pergi sama-sama ke pabrik mobil. Ya, satu memang orang alim, dia pergi ke pabrik mobil, dia kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore nanti. Dengan seorang yang jahil, maksudnya jahil agama ya, dia juga bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalau yang satu tadi orang alim mendapatkan pahala, sama seperti ustadz yang ngajar di majelis taklim, ya. Kemudian seorang yang jahil malah bukannya pahala, tapi malah dia dosa, ya, karena dia melakukannya, dia mungkin kejahatan tempat kerjanya, korupsi waktu dan lain sebagainya. Ini penting ilmu ini. Ya, ilmu ini penting. Termasuk bertani. Sering saya ceritakan kepada Bapak hadis tentang bertani. Bercocok tanam ada kan? Apa diantaranya? Bapak ingat? Itu kata Nabi, tidaklah seorang muslim, syaratnya muslim, mukmin, ya, lalu dia menanam tanaman, kemudian tanamannya dimakan oleh manusia, ya, sukses atau mungkin dicuri maksudnya, kemudian lagi dimakan oleh burung atau dimakan oleh tikus, maka baginya menjadi sedekah. Menjadi sedekah. Iya. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau petani protes, petani di kampung yang tanam padi, enak banget orang kaya, ya, enak banget orang kota maksudnya, tanpa bercocok tanam, dia cuma gara-gara banyak duit, ya, dia beli itu beras kita, ya. Nah sekarang kita protes, kita nggak usah jual beras kita. Bagaimana kira-kira orang kota makan nggak? Ya, itu maksudnya logika sederhana saya ceritanya, ya, logika sederhana. Kira-kira kalau orang kampung para petaninya protes tidak mau jual hasil taninya, kira-kira orang kota walaupun duitnya banyak, kira-kira bisa makan? Tidak bisa, ya. Tidak bisa makan. Jadi pantas hadis Nabi tadi, ya, tidaklah seorang muslim yang menanam tanamannya dimakan oleh manusia, katakanlah sukses begitu, atau dimakan oleh burung, ya, atau dicuri oleh apa? Oleh tikus dan lain sebagainya. Maka bagi petani itu tetap sedekah, menjadi kebaikan, pahala, amal soleh. Itu satu hadis. Hadis yang lain, ini tentang bercocok tanam. Kata Nabi, kalau seandainya, ya, itu kamu tahu bahwa besok hari terjadi kiamat dan di tangan kamu ada cangkokan pohon, maka tanam. Sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya kalau besok kiamat lalu dia menanam tanaman hari ini, kira-kira manfaatnya apa, Pak? Apa ada nggak manfaatnya? Orang besok terjadi kiamat, artinya apa itu? Hadis itu sangat urgent bercocok tanam itu, ya, sangat urgent. Cuman sayang, ya, negara kita negara agraris, tapi ternyata petaninya dibiarkan begitu saja, ya, dibiarkan begitu saja. Banyak yang tidak sukses bercocok tanam. Itu petani itu menjerit sampai sekarang, Pak. Petani itu menjerit. Kenapa? Karena mereka bercocok tanam itu cuman karena nggak ada pekerjaan lain, akhirnya mereka bercocok tanam. Ya, itu diantar buktinya kawan saya. Kawan saya punya sawah mungkin sekitar 5 hektar dari orang tuanya. Sampai sekarang dia mau jual sawahnya. 1 hektarnya 500 juta. Ya, karena di Kerawang pasaran sawah itu semacam, karena disewain sama orang, kadangkala banyak banget alasan, dia katakan nggak sukses lah, ini itulah. Sewanya padahal 10 juta itu dalam 1 kali musim, ya, enggak bayar dan lain, sehingga dia mau jual. Ya, Bapak kalau mau nanti ngobrol sama saya kalau berminat, ya, kata Bapak yang petani aja kagak minat udah dia mau jual, maaf lagi. Maksud saya ini hanya sebagai contoh aja, ya. Oke, ini contoh. Oke. Jadi dituliskan apa tadi? Pertama rizki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat adalah syakiyun aw sa'idun. Dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi yang keempat itu orang yang paling celaka. Susah, miskin, tapi karena jahil agama, dia cuma ngomong, "Ya Allah, ya Tuhan, saya pun akan habis." Walaupun dia nggak ngomong begitu. Ya. Walau dia cuma obsesi, dia pengen, ya. Kan ada kan orang yang semacam itu, Mas Gur. Ya. Nah, kata Rasulullah, kebodohannya itulah membuat dia masuk ke dalam neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang menjadi kajian kita, yaitu tentang rizki yang Allah catatkan. Nah, sekarang
apakah berdasarkan hadis itu rizki itu sudah tidak bisa diutak-atik? Nah, inilah ya. Di banyak ayat ya dan hadis banyak menjelaskan tentang ini. Pertama, sebagai pembuka penjelasan tentang rizki, saya bacakan ayat Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 79. Silahkan dibuka. Ini penting ini, karena orang salah tentang kondisi dirinya itu, dia pahaminya dengan pemahaman yang salah. Ini sebagai pembukanya saya ingin jelaskan surah An-Nisa ayat 79. An-Nisa itu surah 4. Maksud saya tentang rizki, tentang ajal, tentang apa lagi? Amal, perbuatan dan aktivitas, dan juga apakah kita menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Itu pilihan. Makanya dalam ilmu modern itu ada disebut dengan manajemen. Ada manajemen waktu, mungkin ada manajemen apa? Kekayaan, manajemen pekerjaan, dan lain sebagainya. Diatur. Ya, jadi pekerjaan, waktu diatur. Jangan kita yang terserah, enggak. Nah, ini sebagai pembukanya surah An-Nisa ayat 79. Sudah ketemu? Saya baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Saya terjemahkan. Apa saja yang menimpa kamu yang baik-baik, apa saja yang mengenai kamu yang baik-baik, itu adalah dari Allah. Dan sebaliknya, apa saja yang menimpa kamu atau mengenai kamu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, maka itu dari dirimu sendiri. Dan kami akan utus kepadamu, ya, warsalnaka linnasi rasulah, dan kami utus kepadamu, ya, dan kami telah mengutusnya, ya, engkau wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Maksudnya Rasul itu bertugas untuk menjelaskan Islam itu seperti apa, dan atas segala perbuatan kita Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Oke, kita bahas ini ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kamu, bukan menimpa kalau bahasa kita mah ya. Ini kalau bahasa Arabnya itu maknanya apa saja yang menimpa kamu. Ya, yang baik-baik. Maksudnya apa saja yang mengenai dirimu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Contohnya yang bagus-bagus apa? Jadi orang pinter, jadi orang kaya, hidupnya tidak terlalu banyak masalah. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik, penampilan tubuhnya bagus, tenaganya oke, dan lain sebagainya. Ya itu yang baik-baik. Ya, contohnya seperti dulu Korun, ya, Korun dulu, kira-kira begitulah. Nah, jadi apa yang baik-baik harus kita kaitkannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti Korun. Kenapa? Karena Korun itu ketika ia keluar dari rumahnya bersosialisasi dengan masyarakat, dan banyak masyarakat yang terkagum-kagum, takjub kepadanya, dia mengatakan apa? Hada min indi. Ini dari saya, karena ilmu saya pintar mengelola apa? Mengelola kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Maka saya jadi orang hebat, jadi orang kaya. Begitu kata Qor, nggak boleh, ya. Jadi apapun yang ada pada diri kita, ini harus kita katakan bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan malah ini adalah titipan. Kalau orang alim mengatakan begitu, ya, seperti dulu Nabi Sulaiman. Ya, hada liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah ujian Allah kepadaku. Kita tahu Nabi Sulaiman, ya, yaitu raja, kerajaannya juga meliputi beberapa negara kalau sekarang, dan bukan hanya itu, beliau pintar, ya. Malah bukan hanya menguasai bahasa manusia, sampai bahasa angin, bahasa jin, bahasa semut pun beliau paham. Buka dalam Quran, ya. Itu cerita tentang Nabi Sulaiman, ya. Nah, dia mengatakan apa? Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah ujian Allah kepadaku. Jadi kekayaan juga merupakan ujian, bukan hanya miskin. Ya, kekayaan juga adalah ujian. Dia katakan liyabluwani ashkuru am akfur. Allah ingin menguji saya dengan kekayaan ini, apakah saya menjadi orang yang bersyukur atau justru malah menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Tadi seperti Korun. Nah, itu yang baik-baik. Jadi harus dikaitkannya dengan siapa? Allah. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira nasib atau kondisi atau yang menimpa seseorang yang jelek-jelek apa contohnya? Yang buruk-buruk, yang nggak bagus, miskin, susah, urakan hidupnya, ya, apalagi terus bodoh. Kadang-kadang jadi satu tuh, perokok, ya, kalau lah punya duit, duitnya buat apa?
Buat macam-macam, dia minum-minum, malam pun tidurnya nggak ngatur waktu, begadang dan sebagainya. Ya, itu namanya sesuatu yang menimpa kamu yang jelek-jelek. Jangan kepada Allah, karena Allah sudah berikan alat kepada kita, akal. Ya, Allah berikan kecerdasan dan lain, melihat, mendengar. Ya, termasuk kitab suci Al-Quran itu menjadi petunjuk mestinya. Ya, ternyata nggak lama hidupnya juga ya. Hidupnya tidak lama, dia cepat meninggal, ya kan. Kenapa? Karena tadi, jadi hidupnya itu tidak mau diatur, tidak mau mengambil aturan-aturan bagaimana hidup sehat dan lain sebagainya, bagaimana mengelola harta dan lain sebagainya. Nah itu jangan dikaitkan kepada Allah, lalu mengaitkannya kepada apa? Harus kepada dirinya sendiri. Dan inilah ya menjadi pangkal kita sebenarnya, apakah itu rizki, apakah itu ajal, apakah itu amal, apakah menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Saya katakan itu adalah pilihan, itu adalah ikhtiar manusia itu sendiri. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini menjadi ayat ini menjadi pembuka bagi kita, ya. Jadi jangan selalu mengaitkannya kepada Allah dan jangan mengaitkannya kepada dirinya sendiri. Tapi tadi kalau yang baik-baik lalu dia harus mengaitkannya kepada apa? Kepada Allah. Kalau yang jelek-jelek ya harus kepada dirinya sendiri. Baik. Sekarang tentang rizki, kita bahas satu persatu. Sekarang tentang rizki. Asbabu jalbir rizki wa ziyadati. Sebab-sebab untuk memperoleh rizki dan tambahannya. Nah ini berdasarkan ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan surah At-Tolaq, ya. Surah At-Tolaq. Surah At-Tolaq itu adalah surah yang ke-60 berapa itu? 64 mungkin. Atau 65. Coba buka. 64 atau 65. Surah At-Tolaq. Coba ini yang sering disampaikan oleh ustadz mungkin atau penceramah. At-Tolaq surah berapa Pak? 64 atau 65? 65 ayat 2 dan 3. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa kalau bahasa kitanya apa? Berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Itu dah yang gampang ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yaitu Allah memberikan kepadanya jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, solusi yang Allah akan berikan kepada orang yang punya masalah selama orang itu bertakwa kepada Allah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki ya kepadanya min haitsu la yahtasib, yaitu dari arah ya yang tidak disangka-sangka. Ini Pak, kalau orang belajar bahasa Arab, mengerti redaksi bahasa Arab, coba perhatikan. Jadi wa may yattaqillah, ini ilmu nih. Siapapun orang yang bertakwa. Jadi siapapun, laki-laki atau perempuan. Dan itu namanya fi'il syarat. Jadi syaratnya takwa. Wa yarzuqhu, ini sebagai fi'il jawab. Jadi kalau orang itu bertakwa, jawabannya adalah Allah akan memberikan rizki. Itu pasti. Min haitsu la yahtasib, yaitu dari arah ya yang tidak diduga-duganya rizki itu. Jadi jelas, berarti syarat untuk memperoleh rizki dengan cara apa? Bertakwa. Oke, yang kedua sekarang. Al-istighfar wa taubah. Yaitu beristighfar dan banyak bertobat. Apa itu istighfar? Istighfar itu memperbanyak ucapan astagfirullah. Boleh mau dilanjutin? Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian taubat. Taubat itu artinya back to. Kalau bahasa Inggrisnya taubat itu back to. Ar-ruju ilallah. Kembali kepada Allah. Mungkin saja kita ya di dunia ini ya banyak menemui ya itu kesalahan-kesalahan. Kita banyak berbuat salah. Ya, maka kita harus kembali, nggak boleh terlanjur melakukan kesalahan, kita harus kembali kepada. Itulah yang disebut dengan tobat. Makanya biasanya kalimat istighfar itu kita lanjutkan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu
ilai. Aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun, dan aku kembali back to Allah. Karena orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Ya. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi setelah dia berbuat salah, dia harus back to Allah. Ya, kembali kepada Allah, tidak boleh terlanjur. Begitu mestinya. Ya. Jadi kata Allah, ayatnya adalah surah Nuh ayat 10 sampai 12. Coba lihat. Nuh itu adalah surah yang ke-60 berapa itu? 67 68 mungkin. Surah Nuh. 60 berapa? Atau 71? Surah Nuh adalah surah 71 ayat 10 sampai 12. Jadi gitu, kalau kajian tafsir itu kita buka ayatnya. Sudah ketemu? Surah Nuh surah 71 ayat 10 sampai 12. Saya baca aja ya supaya cepat. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, fakultu, ini Nabi Nuh yang ngomong. Ya, ditulis dalam Quran. Fakultu, aku berkata. Kata Nabi Nuh, aku berkata, istaghfiru rabbakum. Jadi Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, pada masyarakatnya, wahai kaumku, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu. Jadi Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya, jangan terus-menerus berbuat dosa, tapi disuruh apa? Memohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Jadi tetap kesalahan sebesar apapun, selama kamu mau bertobat, beristighfar, Allah akan buka pintu tobat. Nah, kalau kamu sudah beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan itu apa? Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan yaitu hujan yang lebat. Maksudnya hujan yang cukup untuk mengairi ladang-ladang kalian, sawah-sawah kalian. Kemudian apa lagi? Wa yumdidkum bi amwalin. Dan Allah akan memperbanyak harta kalian, wa banina, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan bagi kalian itu kebun-kebun, maksudnya kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah buatkan sungai-sungai. Jadi memang ceritanya begitu pendek ya. Jadi hujan yang turun di gunung diserap oleh akar-akar pohonan, kemudian membentuk mata air, keluar sedikit-sedikit membentuk sungai. Ya. Jadi Citarum yang lebar itu di mana? Di sana di Bandungnya itu, ya di gunungnya itu dia hanya mata air yang kecil. Bengawan Solo ya itu yang lebar dan panjang itu, padahal di hulunya, di pusatnya dia kecil, ya. Termasuk Sungai Serayu yang melewati, saya pernah mandi itu di Wonosobo, ya Wonosobo itu kecil. Ya kami waktu itu ngantar Ustaz Hasibuan meninggal, udah 10 tahun yang lalu mungkin, ya 15 tahun yang lalu. Ya beliau memang orang Medan, orang Batak, tapi karena istrinya orang sana, keluarga kiai, diantarnya ke sana. Kami ngantar tuh Pak Parso segala, berapa mobil waktu itu. Ya. Kami kemudian sempat mandi itu di Kali Serayu itu. Ya, gini-gini ya. Tinggi Wonosobo memang sangat dingin ya. Itu mandi padahal di hilirnya itu sungainya lebar, tapi di pusatnya itu adalah. Nah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sungai, ya. Allah menciptakan sungai. Kemudian air sungainya bagaimana supaya naik? Maka dibuat apa? Bendungan, ya, supaya nanti dialiri ke irigasinya supaya bisa mengairi sungai, ya. Mengairi sawah, maaf. Mengairi sawah. Jadi begitulah prosesnya. Jadi kembali lagi, ya, sebagaimana tadi cerita tentang Nabi Nuh, bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya disuruh beristighfar. Nah, jadi cerita tentang Nuh itu tentu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jadi dengan beristighfar dan bertaubat, maka insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rizki kepada kita. Yang terakhir, sebenarnya ada 10 ya. Ada 10, jadi belum selesai. Kita bahas satu persatu, biar nggak apa-apa. Yang ketiga adalah silaturahmi wa birrul walidain.
Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya kepada seorang hamba, yaitu dengan apa? Aktivitas apa? Silaturahmi dan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bagi bapak-bapak yang masih punya orang tua, ya segera ya berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Ya, walaupun jauh ya dari orang tua, by phone bisa ya. Bisa kita transfer orang tua kita. Jadi jangan pelit pada orang tua. Insyaallah ya Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Ya, malah kalau kepada apa? Kepada keluarga termasuk ya ponakan, mungkin pade, pale, bude, bu dan sebagainya, kita berbuat baik kepada mereka ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ganti dan pahalanya 2 lipat. Kenapa? Karena kalau kita berinfak bersedekah kepada orang yang ada kaitan kekeluargaan kepada kita dengan kita, pahalanya 2 lipat. Kenapa? Pertama adalah pahala sedekah dan infak itu sendiri, sebagaimana halnya infak sedekah ke tempat-tempat lain, ya lembaga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karena kita berarti mempererat hubungan silaturahmi atau kekeluargaan. Mana ayatnya? Oh ini hadis, ya, yaitu saya baca hadisnya. Ini jelas. Kata Nabi, man sarrahu, siapa orang yang ingin, pengen, an yumiddalahu fi umurihi, yaitu bertambah umurnya. Jadi siapa orang yang umurnya ingin bertambah, dipanjangkan umurnya, wa yuzadu fi rizki, dan ditambah rizkinya, falyabirra walidai, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau memang masih punya dua-duanya, kalau enggak salah satu. Wal yasil rohimah, dan hendaklah menyambung hubungan silaturahmi. Jadi 2 aktivitas ini ya, yaitu menyambung hubungan silaturahmi kepada karib kerabat dan birrul walidain, maka akan Allah berikan 2. Pertama panjang umur, berumurnya bertambah ya, dan yang kedua adalah Allah akan memperbanyak rizkinya. Kalau Gus Baha itu, ya bagi Allah itu apa saja mampu. Ya, jadi bagi Allah itu apa saja mampu. Jadi Allah menambah umur, mengurangi umur, bagi Allah itu. Malah mungkin masih Bapak buka di video itu, ya, itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang suami istri, keluarga yang hidupnya sangat susah. Ya, hidupnya sangat susah. Ya, umurnya ditentukan, dia katakanlah umurnya 60 tahun. Enggak. Kemudian dia diberikan apa kekayaan, dengan kekayaannya dia berinfak bersedekah. Nah, gara-gara dia berinfak bersedekah, akhirnya dia sudah lupa ketentuan umurnya 60 tahun, jadi ternyata membuat dia akhirnya lewat dari 60 tahun ya. Jadi begitu. Jadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan silaturahmi ini akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Cuman yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Apakah kita masih birrul walidain? Saya tanya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, malah dua-duanya, apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat? Bisa nggak? Jawabannya? Masih bisa. Apa diantaranya? Dengan apa? Ya kita silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita, dengan kawan-kawan orang tua kita. Masih punya kan orang tua, punya kawan? Punya yang mungkin masih hidup karena umurnya waktu itu lebih rendah, lebih muda. Kemudian yang kedua, apalagi terus? Kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan orang tua kita. Ya. Seperti Rasulullah SAW malah kepada istrinya ya. Siapa istrinya yang sudah meninggal? Khadijah. Beliau kalau nyembelih kambing itu daging-dagingnya diberikan kepada kawan-kawan Khadijah. Kawan-kawan, kalau istri saja masih begitu, ya Rasulullah memberikan contoh semacam itu, tentu apalagi itu kawan-kawan sahabat orang tua kita yang sudah wafat. Termasuk tadi yaitu kepada keluarganya. Kan bisa saja mungkin orang tua kita ya waktu nikah sama ibu kita ya, itu dia sudah punya anak karena duda ya kan. Nah itu anak dari ayah kita, walaupun lain apa? Lain ibu, ya tetap kita berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, ya. Maka itu menjadi birrul walidain ketika orang tua kita sudah wafat. Bisa semacam itu? Bisa. Kemudian lagi kepada kakak adik kita, lebih-lebih yang perempuan, karena tidak seluruhnya keluarga kita senasib dengan kita mungkin ekonominya ya.
Ada yang mungkin di antara mereka ada yang susah hidupnya, kita bantu mereka. Apalagi anaknya masih sekolah, masih kuliah dan lain sebagainya, sangat saya bantu. Ya, itu dipraktikkan. Insya Allah mempermudah, mempergampang dan menambah rizki kita dan insya Allah umur kita. Kalau umur nanti belum kita bahas. Nah, ini karena memang panjang pembahasannya, ya, jadi kita menjelaskan tentang apa ini? Tentang memperoleh rizki dan ditambah rizki kita. Ini ada 10. Ya, yang pertama adalah dengan cara kita bertakwa. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan taubat, dan yang ketiga adalah silaturahmi dan birrul walidain, baik pada saat orang tua kita masih hidup, ya, ataupun ketika orang tua kita sudah meninggal. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ini berdasarkan ayat Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.